Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan-jagoanku yang hebat dimanapun kalian berada, yang sedang bekerja, selamat berprofesional menjadi seorang pekerja, yang lagi mager di rumah seperti anakku, selamat menikmati magernya. Dan jangan lupa sambil dengarkan celoteh Pak Beh yang kadang-kadang menggelitik, kadang-kadang bikin bikin jengkel. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum, monggo ditunggu. Jangan lupa like, share, bagikan pada sahabat kerabat yang mungkin sedang ada topik yang sama dengan celoteh Pak Beh, bisa sedikit menghibur mereka. Jagoanku, tema kita kali ini tentang hoak ya. Jadi saya akan berbicara tentang pengalaman hari ini tentang dahsyatnya hoak. Bahwa hoak itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja, tergantung dari bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi konteksnya kalau kita percaya hoak, ini bisa berbahaya sekali ya. Ini kisah nyata ya, kisah nyata masih beberapa menit yang lalu kami alami. Rumah kami di bagian belakang, bagian garasi mobil itu pakai seng apa yang sekarang lagi naik daun itu seng yang ada linggir-linggir kotak-kotak gini ya. Apa wes namanya saya lupa Pak Beh lupa. Eh, Beberapa waktu yang lalu saya sedang membuat akuarium mini khusus ikan-ikan mini ya, kayak gupi, moli, dan sejenisnya. Dan seperti biasa ikan-ikan itu akan mungkin lucu kalau di dalamnya kita bikin ornamen-ornamen ya, karena memang ikan-ikan kecil, mungkin dia juga suka makan lumut dan sebagainya. Maka Pak Beh untuk itu mengambil kulit kayu. Kebetulan di halaman depan Pak Beh ada pohon mangga yang sudah mati, sudah menua sehingga kulit kayunya itu nampak mengembung, mengeropos begitu. Lah kulit kayu itu Pak Beh ambil, jadinya ternyata panjang ya, panjang dia copot panjang sekali. Pak Beh potong-potong jadi beberapa bagian. Kalau nggak 4 jadi 5 bagian ya, yang Pak Beh rasa bisa masuk ke akuarium mini Pak Beh. Setelah itu Pak Beh cuci, ternyata air cuciannya itu berwarna merah. Mungkin hanya bagian atas saja yang kering ya, mungkin bagian dalam mereka masih mengandung eh, kayak getah dan sebagainya. Jadi air cuciannya masih merah. Karena air cuciannya merah, Pak Beh punya inisiatif, oh ini kayaknya dijemur. Pak Beh jemur di teras. Begitu Pak Beh jemur di teras, kok matahari lagi jalan gitu ya, sehingga mungkin pagi hari gitu jam 8 sampai jam 11 gitu teras Pak Beh panas. Tapi di atas jam 12 sampai sore kayaknya sudah mulai nggak panas lagi karena matahari bergeser dan berjalan ya. Jadinya nggak kena panas. Karena kurang maksimal, akhirnya Pak Beh bawa potongan-potongan kayu itu Pak Beh jemur di atas seng atap garasi Pak Beh. Ya, jadi kayu-kayu itu Pak Beh jemur di atas seng garasi Pak Beh. Istri Pak Beh nggak ngerti, Nyonya Beh nggak ngerti tuh. Jadi ini memang proyek Pak Beh. Ini. Ya sudah, tempo hari ada lebih kurang 1 mingguan mungkin di situ ya. Kemarin 2 hari yang lalu Pak Beh coba ambil yang paling kecil. Pak Beh kira sudah kering ya, lalu Pak Beh masukkan ke akuarium mini itu, tapi ternyata masih airnya mulai agak berubah warna lagi. Segera Pak Beh angkat lagi dan Pak Beh kembali jemur, mungkin kurang kering. Tadi pagi, iya, istri Pak Beh, Nyonya Beh lagi masak di dapur. Lalu dia didatangi oleh seorang perempuan tua gini ya.
Eh, kamu kemarin kemana? Gitu. 2 hari yang lalu deh kau kemana? Ada saya di dalam rumah. Begitu. Lah, masa sih kamu nggak denger? Gentengmu itu loh, garasimu itu loh dilempar-lempar sama orang. Suaranya loh keras banget. Oh, enggak, aku nggak denger. Gitu kata istriku. Pada saat mereka dialog sebenarnya saya ada di samping tempat bunga situ ya, tapi Pak Ben nggak pingin nimbrung. Pak Ben biarin aja dua wanita itu bercerita. Aku denger banget suaranya seng itu dilempar kayu. Bahkan tetangga-tetangga itu pada denger semua. Tuh tetangga belakang yang lagi sakit sampai denger loh suaranya. Aku loh sampai kaget. Begitu kata perempuan tua itu. Lalu eh intinya perempuan tua itu sedikit mengecam istriku ya. Dia yang ada dalam rumah kok bisa nggak denger garasinya dilempar kayu. Begitu. Saya yang berada di samping mereka lagi ngobrol tertawa cekikian. Kenapa saya tertawa? Karena itu kayu kan saya yang naruh. Perempuan tua itu nggak ngerti toh kalau saya sedang naruh kayu itu. Mungkin pada suatu saat dia lagi lewat di situ, dia melihat di garasiku ada kayu di atas sengnya. Makanya dia langsung bikin sebuah hoak bahwa garasi kami dilempar kayu oleh orang yang tidak dikenal. Coba bayangkan ya. Wanita tua itu datang pada istriku, dia bilang, kamu kok nggak dengar? Gentengmu dilempar orang, aku saja kaget sampai sakit dadaku. Tetangga di belakang juga tahu, dengar suaranya banter sekali ketika kayu itu dilempar. Banyak yang tahu ketika kayu itu dilempar suaranya memekakkan telinga. Coba, jagoan-jagoanku yang luar biasa. Ini cuma sebuah kisah yang dramatis ya. Dimana ada seseorang, Pak Beh naruh kayu di atas, niatnya pingin menjemur supaya kayu itu menjadi kering. Lalu ada pihak luar mengatakan bahwa ada orang yang melempar kayu dan mensupport supaya lu marau, wong rumahmu dilempar orang. Nah, hoak-hoak yang seperti ini sedang tren di 2021. Kenapa hoak itu jadi ngetren? Karena banyak orang yang suka dengan berita-berita buatan seperti itu. Makanya jagoanku yang luar biasa, seperti yang kemarin kita viral di medsos, ada hoak pingin nurunkan Presiden Jokowi, ayo kita demo dimulai dari kemarin. Ada hoak yang begini, ada hoak yang begitu. Kalau kita merespon hoak itu, maka terjadilah. Karena memang mereka menginginkan hal itu. Mungkin tadi kalau istriku adalah tipe orang-orang yang suka hoak, dia pasti akan lapor kepadaku dengan nada yang mungkin marah karena dikondisikan bahwa rumahnya sedang dilempar orang. Tapi syukurlah karena istriku adalah orang-orang yang keren, makanya saya pilih dia sebagai istriku. Dia malah tidak cerita. Malah saya yang memancingnya. Tadi ada cerita apa kok kayaknya seru banget begitu. Nah, ceritalah dia, tertawalah saya. Tahu saya yang menaruh kayu. Maka istriku juga tertawa lepas. Jadi jagoanku, ayo dewasa. Penyebar hoak itu sekarang bukan saja di Jakarta, tapi bisa jadi orang
tetangga kanan, tetangga kiri, bisa jadi malah yang satu rumah dengan kita itu adalah biang hoak. Tergantung dari kedewasaan kita, kita mau meresponnya atau tidak. Jagoanku yang hebat, makanya yuk mata dipakai. Makanya dulu saat ayat pertama datang, bunyinya Iqra, baca itu melibatkan mata, membaca. Loh, Nabi kan buta huruf, nggak bisa baca. Dengan membaca itu tidak sempit harus ada huruf A, B, C, tapi kita juga bisa membaca perilaku orang, membaca gelagat-gelagat sekitar dan sebagainya. Dengan melihat, membaca itu melibatkan mata, mata itu melihat. Jadi kalau tidak melihat sendiri, ayo jangan mudah percaya. Jangan fokus pada katanya. Yodoh, kalau fokus dengan katanya berarti kita tidak melihat dengan mata, berarti kita membutakan mata. Orang buta itu nggak bisa lihat apapun, dia cuma denger dan denger. Makanya supaya kita jernih, mata harus dibantu dengan penglihatan jiwa. Dengan hati yang bersih bisa membantu mata dalam melihat pembelajaran kehidupan di sekitar kita. Jagoanku yang luar biasa, yuk dimulai dari hari ini. Jangan mudah termakan hoak. Yuk dimulai dari hari ini, jadilah pribadi-pribadi yang dewasa. Dimulai dari hari ini, tandanya orang dewasa tidak mudah termakan hoak dan tidak mudah membagikan hoak, apalagi membuat hoak. Kalau kau masih suka mendengar, mengatakan atau malah menciptakan hoak, berarti kau belum dewasa. Kalau kau belum dewasa, berarti kau belum hebat. Perlu proses kembali untuk menjadi hebat. Senang sekali bertemu dengan kalian. Selamat berproses menjadi hebat dan anti hoak. Assalamualaikum.